Buat kue jalanya, ini ada 200 gram tepung terigu. Kalau pakai sendok, ini nggak peres atau rata kayak gini. Dan nggak tinggi menggunung juga, tapi cembung atau munjung penuh kayak gini. Ini sekitar 20 sendok makan penuh ya. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Lalu masukkan 370 ml air putih. Ini boleh diganti dengan santannya, tapi ini saya pakainya air putih aja. Untuk ukuran sendok ini sekitar 50 sampai 52 sendok makan ya. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata, hingga adonan menjadi licin, halus dan tidak bergerindil ya. Jadi kalau masih ada dirasa tepung bergerindil, boleh disaring ya adonannya. Nah, ini adonannya udah halus, udah licin, kelihatan udah nggak ada tepung yang bergerindil. Kemudian masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Lalu masukkan 1 butir telur, ini telurnya boleh dikocok lepas dulu. Lalu masukkan 3 sendok makan SKM atau creamer kental manis. Untuk mereknya boleh pakai merek apa aja ya, ini saya pakai merek Carnation. Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, masukkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu aduk lagi adonan hingga tercampur rata. Jika dirasa warnanya kurang terang, boleh tambahkan 3 tetes pewarna makanan warna hijau. Kemudian ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Setelah adonannya tercampur rata seperti ini siap untuk dimasak ya. Nyalakan apinya kecil aja agar tidak mudah gosong, kemudian panaskan teflonnya. Setelah teflonnya panas, tuang adonan. Ini saya menggunakan cetakan kue jala yang seperti ini. Boleh pakai cetakan kue jala yang botol. Kalau nggak ada, boleh menggunakan plastik segitiga, gunting sedikit ujungnya, atau boleh menggunakan botol kecap yang ujungnya runcing ya. Kemudian ini dimasak hingga adonannya mengering. Seperti ini. Setelah mengering seperti ini boleh langsung diangkat ya. Setelah diangkat, ini boleh langsung dibentuk ya, sambil memasak adonan selanjutnya. Jadi ini kue jalanya nggak gosong ya, karena menggunakan api kecil. Kemudian cara melipatnya sama dengan cara melipat kue dadar gulung, dibentuk amplop seperti ini. Nah, ini dia kue jalanya. Begitu seterusnya hingga adonannya habis. Selanjutnya, saya mau buat kincanya. Masukkan 500 ml santan ke dalam panci. Kemudian sisakan sedikit santannya. Ini ada 1 sendok makan tepung maizena. Larutkan dengan santan, kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, larutan maizenanya disisihkan dulu. Kemudian masukkan 1 lembar daun pandan ke dalam panci, lalu masukkan 4 sendok makan gula pasir, kalau suka manis boleh ditambah ya. Lalu masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masak santan. Untuk potongan nangka dan larutan maizenanya ini disisihkan dulu ya. Gunakan api kecil agar santannya tidak mudah pecah ya. Kemudian ini terus diaduk hingga santannya mendidih. Setelah santannya mendidih, masukkan larutan maizena. Ini boleh diaduk lagi. Kemudian masak lagi santan hingga mendidih dan mengental. Sambil terus diaduk agar tidak gosong. Setelah santan kembali mendidih dan mengental dan mulai meletup-letup, masukkan potongan nangka. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Lalu matikan api kompornya. Biarkan hingga dingin, kemudian ini siap untuk disajikan ya. Setelah kincanya dingin, ini siap untuk disajikan ya. Ini disajikan dingin lebih enak. Nah, ini dia. Kue jala kinca nangkanya udah selesai. Selanjutnya ini mau saya cobain ya.
Nah, ini dia kue jalannya, hasilnya jadi banyak ya. Bentuknya persis kue dadar. Nah, sekarang saya mau cobain. Ini saya hias dengan daun mint ya. Jadi daun mintnya boleh dimakan, boleh enggak. Ini dari potongannya berasa ini lembut banget ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini enak banget. Rasanya creamy, seger banget ya. Rasanya manis, lembut, gurih. Dan ini enak banget, mantep. Nah, gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat.